Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Ai Suryanti Sabani, 2. Ajis Kurniawan, ketiga Hamba Sugeng, yang keempat Asrori Latif, 5. Cica Utami. Di sini kami akan mempresentasikan analisa e-commerce Gojek yang diampu oleh Bapak dosen Yusuf Mufti, Eskom, MSI. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu Nadiem masih bekerja sebagai co-founder dan managing director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartu. Gojek berdiri pada tanggal 13 Oktober tahun 2010. Kemudian Gojek mampu meluncurkan aplikasi Android dan iOS pada tanggal 7 Januari 2015. Pertama kali mendapat kucuran dana dari Venture pada bulan Juni 2015. Kemudian mendapat kucuran dana dari Sekolah Kapital dan Global yang jumlahnya tidak disebutkan pada Oktober 2015. Kemudian mendapatkan kucuran dana dari KKR, Wabuk Ventures, Paralon Capital dan Capital Group Private Market pada Agustus 2016. Kemudian mendapatkan kucuran dana dari Google pada Januari 2018 dan kucuran dana dari Astra International pada Februari 2018 dan kucuran dana dari Jarum Group pada Februari 2018. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang profil founder Gojek. Di sini Bapak Nadiem Makarim mengatakan, saya tidak betah bekerja di perusahaan orang lain. Saya ingin mengontrol takdir saya sendiri. Alasan beliau adalah sederhana, itulah yang membuat Bapak Nadiem Makarim mencoba merintis perusahaan sendiri yang kemudian dikenal dengan nama Gojek. Berbekal pengalaman kerja serta memiliki jiwa entrepreneurship. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mobil, Gojek pun berhasil merenovasi industri transportasi ojek fitur yang ditawarkan. Gojek pun terbagi macam seperti pengiriman barang, pesan antar makanan, belanja, dan berpergian di tengah kemacetan dan sebagainya. Profil founder Gojek. Ide bisnis transportasi Gojek sendiri berasal dari pemikiran Nadiem ketika ia berdiskusi dengan tukang ojek langganannya. Nadiem Makarim jarang menggunakan mobil karena mobilitasnya yang tinggi. Ia lebih sering menggunakan jasa ojek. Dari pembicaraan dengan para tukang ojek, ia menemukan kenyataan bahwa hampir sebagian besar tukang ojek menghabiskan waktunya hanya menunggu pelanggan saja dan susah untuk mencari pelanggan. Di sisi lain, kemacetan Jakarta semakin memburuk, maka dibutuhkan sebuah layanan transportasi yang cepat serta pengiriman yang cepat untuk membantu warga Jakarta. Awalnya Bapak Nadiem Makarim pada awal mendirikan perusahaan Gojek, ia hanya membawai 20 tukang ojek. Namun sekarang ia sudah memiliki lebih dari 300.000 orang tukang ojek yang tersebar di
berbagai wilayah di Indonesia di bawah naungan perusahaannya. Segala inovasi ia lakukan sehingga bisnisnya kemudian banyak diliputi oleh media sebagai perusahaan yang merenovasi transportasi ojek. Berkat kerja keras Bapak Nadiem Makarim, pendiri Gojek, dan para karyawannya serta drivernya, kini Gojek merupakan salah satu. Di sini nilai kapasitas perusahaan Gojek kini mencapai lebih dari 53 triliun rupiah. Hal tersebut menjadi perusahaan Gojek sebagai salah satu perusahaan account atau perusahaan rintisan dengan nilai valuasi lebih dari 1 miliar dolar. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki Gojek. Yang pertama, pelanggan tidak perlu sibuk mencari driver ojek karena cukup dari aplikasi. Yang kedua, harga bisa langsung ditetapkan dari aplikasi, jadi driver tidak bisa main curang. Yang ketiga, keamanan juga terjamin. Yang keempat, bisa cancel orderan. Yang kelima, jalan bisa sesuai petunjuk yang sudah diarahkan. Yang keenam, bisa menggunakan jalan alternatif. Yang ketujuh, bisa memesankan untuk orang lain. Yang kedelapan, driver juga mudah didapat. 9, bisa dibayar menggunakan 2 cara, yaitu GoPay atau tunai. Yang ke-10, Gojek sesekali menawarkan tarif yang lebih terjangkau atau diskon. Yang 11, Gojek memiliki aplikasi antarmuka yang sederhana namun mudah digunakan serta menarik. Ya, di sini saya melanjutkan poin yang perlu ditingkatkan Gojek. Poin yang perlu ditingkatkan Gojek sebagai pionir ialah mempertahankan kualitas layanan dan memenangkan persaingan tanpa terjebak dengan perang harga yang justru akan membuat bisnis ini dalam red ocean. Inovasi menjadi kunci penting dalam mengembangkan layanan dalam menciptakan keunggulan dalam kompetitif perusahaan, sehingga menciptakan transient competitive advantage. Strategi merupakan strategi yang menganggap persaingan bisa jadi salah satu cara untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Tidak harus berada dalam satu bisnis yang sama, namun lintas industri atau lintas arena, sehingga memberikan ruang yang cukup luas untuk inovasi competitive advantage. Dalam konsep transient competitive advantage, strategi mengasumsikan tidak ada keunggulan yang bertahan selamanya, sehingga mengelola gelombang demi gelombang competitive advantage menjadi tantangan penetapan strategi. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai persoalan yang pernah dihadapi oleh Gojek, di mana bisa kita lihat di slide ada 2 tantangan, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Untuk tantangan internal meliputi pertumbuhan organisasi yang semakin besar. Lalu berikutnya, mencari pegawai berkualitas kelas dunia. Hal ini diharuskan karena platform Gojek semakin besar dan kompleks. Lalu tantangan eksternal yaitu masalah kesinambungan dalam kompetisi yang sengit. Persoalan yang pernah dihadapi berikutnya yaitu tarif Gojek yang kurang kompetitif. Contohnya, dari tadinya 10.000 menjadi 15.000, lalu turun lagi menjadi 10.000. Terus yang kedua yaitu Gojek memberlakukan tarif realnya, lalu aturan yang harus ditetapkan. Berikutnya, maraknya manipulasi oleh driver Gojek. Lalu banyak bermunculan kompetitor Gojek offline dan keamanan yang harus ditingkatkan. Kesimpulannya adalah selalu berinovasi terhadap produk yang ada, serta penambahan fitur untuk mempermudah customer, sehingga mendapatkan kepercayaan dari setiap customer yang menggunakan aplikasi Gojek, serta memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih.